warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Semangat ya atau ini masih ngantuk? Sudah sarapan belum? Sudah. Untuk menambah semangat, kakak kasih yel-yel ya. Gimana jika kakak bilang semangat pagi, kalian bilangnya pagi, 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 semangat, gitu ya? Ya. Sudah paham? Baik. Semangat pagi, 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 semangat. Alhamdulillah, semangat semua ya. Udah ada yang tahu belum nama kakak siapa? Tidak tahu. Nama kakak Yusnita Mawada, kakak dari Universitas Jember. Tepatnya dari UKM Kependidikan. Nah, di sini kakak juga belum tahu nih nama kalian siapa. Coba perkenalkan diri ya. Dimulai dari sebelah kiri kakak dulu, silakan. Nama kamu siapa, Dek? Nama saya Sofi. Kelas berapa, Dek? Kelas 9. Kelas 9. Siapa, Dik? Yudul. Kelas berapa? Kelas 9. Nama kamu siapa? Iya. Iya, kelas berapa, Lia? 8. Kalau kamu nama kamu siapa? Villa. Villa. Kelas berapa? Kelas 8. Oh, di sini kelas 8 sama kelas 9 ya, kelas 9 Ya. enggak? Udah ada yang tahu belum kakak di sini mau kasih informasi tentang apa? Tidak tahu. Nah, kalau kalian belum tahu, kakak di sini mau kasih informasi tentang PMS. Ada yang tahu kepanjangan PMS itu apa? Tahu. Ada. Ya, silakan. Apa? PMS adalah penyakit menular seksual. Ya, penyakit menular seksual. Udah ada yang tahu belum apa penyakit menular seksual itu? Hubungan yang gonta-ganti. Oh, penyakit menular seksual itu penyakit yang disebabkan oleh bergantinya pasangan atau bergantinya pasangan suami istri, yaitu saling bergonta-ganti itu ya. Jangan sampai ya adik-adik ya. Lalu ada yang tahu belum gejala-gejala dari penyakit menular seksual itu apa? Tidak tahu. Ada yang tahu ya? Mungkin ada yang tahu, coba dipikir gitu apa gitu. Gatal-gatal. Ya, bisa di daerah itu, bisa juga di daerah organ vitalnya juga bisa gatal-gatal, ataupun ada muncul luka ataupun terasa panas. Nah, gejala seri kecil-kecil itu termasuk gejala-gejala dari penyakit menular seksual seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sudah paham ya? Lalu setelah itu ada yang tahu tidak jenis-jenis penyakit menular seksual itu apa saja? Tahu. Tahu. Mungkin ada yang familiar, mungkin silakan dijawab yang bisa. HIV. HIV. Ada yang tahu HIV itu apa? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Atau panjangannya mungkin? Tidak tahu. Nggak Coba tahu. dengar HIV. HIV. Nah, HIV itu panjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Ada yang tahu enggak HIV atau AIDS? Nah, menurut kalian nih, sama atau enggak HIV atau AIDS-nya itu? Sama. Sama berbeda? Beda. Beda huruf. Beda huruf. Kalau yang lain mungkin tahu. Beda apa sama? Beda. Oke. Mungkin di sini kebanyakan dari orang-orang atau adik-adik semua yang belum mengenal HIV/AIDS itu sama ya. Akan tetapi HIV itu virusnya dan AIDS itu adalah gejala yang ditimbulkan. Nah, HIV/AIDS itu sendiri adalah sebuah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh dan itu disebabkan oleh bergonta-ganti pasangan, juga penularan melalui jarum suntik. Biasanya apa kalau penularan melalui jarum suntik? Ada yang tahu? Vaksin. Bukan. Mungkin kalau vaksin itu kan udah ada dokter ya, terpercaya. Nah, kalau misalkan melalui jarum suntik yang lainnya yang tidak boleh kita lakukan, itu sangat berbahaya. Mungkin masih belum tahu ya. Nah, itu bisa terjadi dengan pemakaian narkoba melalui suntik. Nah, itu bisa menyebabkan HIV atau juga transfusi darah nih. Nah, makanya kita harus berhati-hati dalam mendonorkan darah. Kita harus sadar diri ataupun kita harus menghindar, lebih waspada terhadap transfusi darah yang dilakukan di rumah sakit. Misalkan kita itu membutuhkan darah untuk kita kekurangan darah, nah yaitu kita harus waspada seperti itu. Nah, mungkin dari
itu sendiri, ada yang tahu tentang bagaimana cara pencegahan dari HIV/AIDS itu sendiri? Tidak ada yang tahu ya dari pencegahan itu. Nah, pencegahannya ya bisa dari itu, menghindari hubungan bergonta-ganti pasangan seperti itu, juga menghindari dari pemakaian narkoba, minuman keras, dan juga yang lainnya. Nah, itu harus dihindari teman-teman. Dan kalau bisa sih kita harus mengonsumsi makanan yang sehat dan juga bernutrisi ya, seperti itu. Nah, kalau HIV/AIDS ini menurut kalian bisa menular secara langsung atau tidak? Tidak. Secara langsung, ada yang berpesan secara langsung seperti apa? Oh, mungkin kalau gini, ada beberapa orang ataupun ada beberapa kalangan di masyarakat tertentu itu yang awam, terutama yang tidak memiliki pengetahuan khusus tentang HIV/AIDS, bisa nanti kalau dari minum bekas orang yang terkena HIV akan tertular. Nah, itu salah teman-teman. Itu kita akan tertular ya. Kalau bersentuhan langsung itu akan tertular. Itu salah. Persepsi seperti itu salah. Nah, akan tertularnya tadi melalui seperti jarum suntik ataupun juga yang lainnya seperti itu. Juga berhubungan dengan yang mengidap penyakit HIV tersebut. Sampai di sini sudah paham? Paham. Nah, ada yang tahu nggak selain pencegahan, kalau misalkan udah terjangkit HIV nih gimana? Nah, kalau udah terjangkit HIV, kita mungkin masih belum ditemukan tentang pengobatannya. Akan tetapi dalam penelitian khusus, nah ini ada obat yaitu antiretroviral, di mana ARV biasa kita nyebut, itu untuk pencegahan lebih naik stadiumnya dari HIV itu sendiri. Jadi bisa mencegah peredaran dari HIV untuk menyerang ke seluruh tubuh. Nah, lalu sampai di sini paham semua ya? Nah, setelah itu ini apa? Kalau sudah paham, akan lanjut di itu ya, studi kasus. Nah, di sini ada ini ya apa? Kakak akan menceritakan dan memaparkan bagaimana sih perkembangan HIV di Indonesia itu sendiri. Nah, persebaran dan presentase di HIV/AIDS di Indonesia itu sendiri tuh lebih banyak yang laki-laki daripada yang perempuan. Di sini jumlah kasusnya itu 64,5% untuk laki-laki dan perempuan yaitu 35,5%. Jadi seperti itu. Dan di mana saja yang untuk Indonesia, nah yang terinfeksi HIV di tahun 2020 terakhir itu dari 50.282. Nah, sedangkan di Jawa Timur sendiri dari mencapai 8.935. Nah, seperti itu. Jadi cukup tinggi ya. Jadi kakak sarankan buat adik-adik untuk tidak melakukan hubungan seksual dan bergonta-ganti pasangan. Apalagi di sini kan belum nikah semua ya. Iya. Nah, itu tidak boleh. Tunggu sah dulu ya adik-adik, bisa sabar terlebih dahulu. Nah, selain itu kakak akan membacakan nih ada studi kasus di mana di Sulawesi Tengah kemarin pada tahun ini juga pada tahun itu ada 2.519 kasus, di mana yang 90%-nya diakibatkan oleh hubungan seksual. Jadi dianjurkan sama buat kakak di sini, menganjurkan buat adik-adik ya bahwa seks bebas itu tidak sama tidak baik ya adik-adik, jadi jangan dilakukan. Nah, lalu setelah itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Ya. Nah, kalau sudah paham, di sini kakak punya hadiah nih. Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Dari awal sampai akhir tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, seperti itu kakak yang tanya nih. Ya. Tapi kakak juga ada hadiah. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Kakak akan menunjukkan pertanyaan yang pertama dulu. Nah, pertanyaan pertama, ada yang masih ingat nggak nih apa itu PMS? Dari kepanjangannya PMS juga
juga pengertiannya PMS. Mungkin ada yang tahu? Tahu. Siapa yang mau jawab? Ya, silahkan. Penyakit seksual. Oke, kasih. Yang lain. Saya. Ya, silahkan. Apa, Dik? PMS itu penyakit menular seksual. Ya, artinya tadi apa? Itu apa ya, bergonta-ganti hubungan penyakit yang diakibatkan oleh terjadinya hubungan gitu. Oh iya, bagus. Siapa namanya tadi? Iya, silakan dapat hadiah. Tidak apa-apa ya. Nah, bagus. Yang kedua nih. Masih ingat berarti ya, berarti sudah paham nih. Yang kedua nih agak sulit dikit tapi sulitnya. Nah, apa kepanjangan atau kependekan dari HIV? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Nah, Wah, ini mungkin gara-gara bahasa Inggris ya? Iya. Ya, sulit. Karena nggak bisa, jadi kakak simpen lagi nih hadiahnya, sayang sekali. HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Ya tahu belum? Ingat ya? Human Immunodeficiency Virus. Ingat ya? Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan ilmu baru yang akan kakak sampaikan atau bahkan yang akan kalian sampaikan nanti. Nah, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Kakak mohon izin, mohon pamit ya. Jadi, ya mohon maaf kalau banyak kata-kata dari kakak yang salah juga atau tindakan kakak yang salah. Kakak mohon maaf. Kakak akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.